Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di hari yang spesial, di bulan yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi, terutama di 10 terakhir dari bulan tersebut. Maka mengingatkan kita pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ajwadun nas bil khair, orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan. Maka di sini para ulama berbeda pendapat mengenai makna kedermawanan ini. Apakah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat terutama di bulan Ramadan hanya terbatas pada harta semata? Ternyata para ulama, salah satunya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, menuturkan bahwasanya kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya terbatas pada harta semata, tapi kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada seluruh lini kehidupan. Termasuk di antaranya adalah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan waktu, tenaga untuk mempelajari ilmu, untuk membaca Al-Qur'an, dan terutama murajaah Al-Qur'an dengan malaikat Jibril alaihi salam. Maka kondisi saat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan pada kisah tersebut, di mana kita harus meyakini dan menyadari bahwa menuntut ilmu syar'i di bulan Ramadan itu bukan termasuk penghalang, bukan semakin menyita waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit di kalangan para ulama menyatakan bahwa menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib selama nyawa masih dikandung oleh badan, selama ajal dan kematian belum menjemput kita semua, baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain bulan Ramadan. Maka kewajiban menuntut ilmu syar'i itu tidak akan bisa lepas dari roda kehidupan kita semua. Maka pun demikian dengan bulan Ramadan yang kali ini, adanya kajian seperti ini tentunya semakin membangkitkan semangat kita untuk sedikit demi sedikit mengikis kejahilan-kejahilan yang ada pada diri kita. Saya menyatakan di muqaddimah ini karena sebagian ulama atau sebagian di antara tulabul ilmi dan para kaum muslimin saudara-saudara kita menyatakan bahwasanya 10 terakhir ini adalah kesempatan kita untuk full beribadah kepada Allah. Maka menuntut ilmu, mendatangkan orang untuk mendengarkan kajian atau mempelajari tentang fikih zakat misalnya, itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan dan disunahkan. Yang disunahkan itu adalah ibadah untuk diri sendiri, memperbanyak zikir untuk diri sendiri, memperbanyak tilawatil Quran untuk konsumsi pribadi, memperbanyak qiyamul lail nanti malam misalnya. Maka sebenarnya ini kurang tepat. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan ajwadun nas bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, enggak perhitungan dengan waktu, gak perhitungan dengan apa yang dimilikinya untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Dan kedermawanan Nabi SAW sekali lagi
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas tidak hanya terbatas pada harta. Bahkan kalau kita lanjutkan hadis ini, Nabi SAW menunjukkan kedermawanannya di dalam mempelajari ilmu bersama malaikat Jibril. Maka ini menjadi dalil yang cukup kuat dan sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu dimanapun kita berada, bulan apapun, tetap menjadi hukumnya yakni wajib. Terutama permasalahan yang akan kita ulas pada sore hari ini. Karena permasalahan ini sangat penting yakni sekali kita ulas. Terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf, terutama hukum yang berkaitan dengan zakat fitrah, terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan adab-adab nantinya kita menutup bulan Ramadan, yaitu adab mendatangi musalla atau tempat untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat id misalnya. Tak terkecuali adalah hukum yang berkaitan dengan fikih zakat. Ini sangat penting kita pelajari. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini mempelajari tentang fikih zakat, insyaallah taala bagian dari bukti kedermawanan kita. Dalam artian kita mau meluangkan sedikit waktu kita, dan ini adalah bagian dermawan. Ya, orang dermawan itu adalah orang yang tidak perhitungan. Tidak hanya pada harta saja kita sampaikan, sampai dalam hal waktu yani juga. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan waktu sore hari ini untuk membaca Al-Quran secara pribadi. Tapi tatkala kita rehat sebentar, kemudian kita mempelajari tentang permasalahan yang lain dalam konteks yang lebih besar, yaitu menuntut ilmu syar'i, maka ini pun bagian dari kedermawanan kita terhadap pos-pos kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan, ajwadun nas yani bil khair. Tidak hanya pada permasalahan harta semata. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan zakat ini adalah permasalahan yang cukup panjang dan pelik. Ya, tidak hanya berkaitan dengan muqaddimah, definisi, keutamaan, hikmah, sejarah. Ini juga butuh pembahasan. Belum lagi nanti jenis-jenis dari yakni harta zakat. Ya, belum lagi nanti siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Belum lagi dengan permasalahan-permasalahan kontemporer, kekinian yang sering kali kita jumpai. Bagaimana hukumnya harta emas yang memang dipakai untuk perhiasan bagi wanita? Bagaimana dengan zakat profesi yang lagi viral misalnya? Bagaimana dengan zakat obligasi dan saham? Ini nggak akan ada habis-habisnya. Membahas tentang zakat ini subhanallah cukup panjang lebar. Tapi subhanallah waktu kita menyisakan berapa ini? Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sedikit waktu ini untuk mengulas ya secara global. Nanti secara terperinci insyaallah lewat tanya jawab. Mudah-mudahan hal itu bisa tercukupi. Ya, intinya fattaqullaha mastata'tum. Kita berusaha untuk menggapai satu keinginan dan mewujudkan suatu harapan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang kita. Memang permasalahan cukup panjang, tapi mudah-mudahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kali ini sedikit membuka tabir kejahilan kita terhadap beberapa permasalahan yakni zakat. Mungkin yang lebih spesifik itu adalah zakat hasil bumi, mungkin barangkali yang nanti kita akan ulas lebih mendetail, atau zakat yakni perdagangan yang kebanyakan di antara kita profesinya memang seorang tajir atau pedagang, atau mungkin barangkali yang lain. Taib. Ada beberapa hal secara garis besar saya ingin sampaikan. Ya, yang pertama adalah definisi dari zakat itu sendiri. Ya, zakat secara bahasa itu ada 3 makna, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Terkadang zakat itu memiliki makna berkembang, ada kalanya bisa bermakna bertambah. Dan yang ketiga ada kalanya memiliki makna membersihkan. Dan makna yang ketiga ini seringkali kita jumpai di dalam Al-Quran. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, atau zakkaha. Ini artinya membersihkan. Ya, nah kenapa kita membahas ini?
Kalau kita memahami makna zakat secara bahasa, itu nanti bisa kita tarik pada hikmah disyariatkannya zakat itu sendiri. Karena sejatinya zakat itu bukan semakin mengurangi harta yang kita miliki. Itu yang perlu kita catat. Tapi sebaliknya, zakat secara bahasa tadi berkembang dan bertambah. Karena Nabi SAW menyatakan dengan jelas, ma naqasat shadaqatun min malin. Subhanallah. Sedekah, hibah, wakaf, bahkan zakat, memang secara kalkulasi matematis rekening kita akan berkurang. Apa yang ada di tangan itu akan semakin berkurang. Tetapi kalau kita memahami sabda Nabi SAW, tidaklah sedekah, terutama zakat yang dikeluarkan, itu tidak akan mengurangi harta kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi, yani jamaah dirahmati Allah? Para ulama menuturkan, salah satunya adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kita harus membuka cakrawala dan pola pikir mindset kita itu tidak hanya dengan rumus duniawi saja. Karena kalau seandainya kita memakai rumus matematika duniawi, yang kita dapatkan 100 juta kita keluarkan untuk zakat, memang rekening akan berkurang. Tapi bagi seorang muslim yang cerdas dan bijak, itu memiliki rumus yang lebih hebat. Bagaimana kita mengukur apa yang terjadi di dunia ini selalu berkaitan dengan rumus-rumus ukhrawi. Makanya Nabi SAW menyatakan sendiri, apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau keluarkan, itu enggak akan berkurang sama sekali. Imam Nawawi menjelaskan kenapa enggak berkurang. Ya, karena kekurangan secara kasat mata itu akan ditambal dengan keberkahan. Ini yang pertama, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Memang secara kalkulasi matematik duniawi berkurang. Uangmu itu tidak bertambah, malah berkurang. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan gak akan berkurang? Karena kekurangan secara matematik duniawi ditambah dengan apa? Keberkahan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang keberkahan ini subhanallah luar biasa sekali. Keberkahan itu jangan selalu diidentikan dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi keberkahan itu meliputi banyak hal. Orang yang rajin untuk mengeluarkan zakat dan bersedekah, berkurang memang secara matematisnya, tapi ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Mungkin kesehatannya, mungkin kelanggengan hubungan rumah tangga. Jangan sampai kira itu bukan dan tidak ada kaitannya dengan sedekah zakat yang kita keluarkan. Jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan itu luas cakupannya. Orang yang rajin bersedekah, saling berbagi, mengeluarkan yani zakat, secara matematis dia berkurang hartanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tambal dengan keberkahan lewat apa? Banyak hal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Itu adalah nilai keberkahan yang bisa menambal kekurangan secara matematis harta yang ia sedekahkan atau ia zakati. Atau mungkin barangkali Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan lewat kehidupan dan keharmonisan rumah tangga. Mungkin barangkali keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam hal apa? Kesolehan anak-anaknya, subhanallah. Mungkin barangkali Allah Subhanahu wa taala wujudkan keberkahan itu lewat prestasi yang dicapai oleh anak-anaknya, subhanallah. Mungkin barangkali yani jamaah dirahmati Allah, keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam hal kemudahan-kemudahan dia dalam berbisnis atau mungkin barangkali beraktivitas. Dan di antara bukti keberkahan yang paling mulia, yang paling agung, orang yang selalu menunaikan ibadah terutama zakat, itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan atau istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita memahami makna secara bahasa yang kita kaitkan dengan hikmah disyariatkannya yakni zakat. Jadi ditambal dengan keberkahan. Imam Nawawi menyebutkan yang kedua, memang berkurang tapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pahala.
memang rekening kita akan berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menambal dengan pahala yang paling banyak. Mungkin barangkali lebih banyak daripada apa yang sudah kita zakatkan kepada orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Ini sudah menjadi rumus dan jaminan dari Allah. Siapapun yang berinfak, baik wajib seperti zakat maupun yang sunnah seperti sedekah, infak, nasi bungkus yang misalnya, fahuwa yukhlifu. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin seperti itu, ngapain kita merasa khawatir dan takut untuk saling berbagi? Kalau tahu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan akan mengganti itu semua. Dan ganti dari Allah Subhanahu wa taala itu jangan sekali-kali diukur dengan ukuran duniawi lagi. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya dengan apa yang kita berikan untuk saling berbagi kepada orang lain ini jamaah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah di antara dua hikmah. Ya, di antara dua hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya zakat sedekah itu tidak akan mengurangi harta yang sudah kita keluarkan, karena Allah Subhanahu wa taala akan menambalnya dengan keberkahan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menambalnya dengan pahala, terutama adalah al-jannah. Sebagian ulama menambah dengan yang ketiga, apa itu? Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari mara bahaya dan kerugian yang lebih besar, subhanallah. Makanya seringkali kita jumpai, ya, dan banyak testimoni yang membuktikan akan hal itu. Orang-orang kaya ketika ia lupa untuk mengeluarkan zakatnya, selalu ada ujian. Mungkin barangkali tiba-tiba kemudian seluruh lapaknya terbakar. Mungkin barangkali Allah Subhanahu wa taala wujudkan dengan penyakit yang akhirnya mengorek dan menguras seluruh harta yang ada di rekeningnya. Itu adalah bukti bahwasanya salah satu di antara hikmah terbesar dari kita mengeluarkan zakat atau infak yang sifatnya sunnah, itu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan diri kita, menghindarkan diri kita dari apa? Dari mara bahaya dan kerugian yang lebih besar. Nah, inilah di antara tiga hikmah, ya, kita bersedekah, lebih-lebih orang yang sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Taib. Kemudian di antara hikmah yang lain yang kita kaitkan tadi, bahwasanya zakat itu bertambah, zakat itu bisa berkembang, dan zakat itu bisa membersihkan. Apakah memang bisa membersihkan? Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Lah di sini wa tutahhiruhum. Sebenarnya zakat itu bisa membersihkan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan itu banyak. Satu, membersihkan harta itu sendiri. Yang kedua, membersihkan orangnya dari perbuatan-perbuatan dan penyakit-penyakit jahat yang selalu mengendon di dalam hatinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shadaqatu burhanun. Jadi bukti kesetiaan, loyalitas seorang muslim itu dibuktikan lewat kemauan dia untuk saling berbagi kepada saudaranya. Terutama ia tidak pernah merasa berat untuk mengeluarkan harta di saat sudah ada kewajiban harus berzakat. Karena as-shadaqah itu burhan. Maka disinilah para ulama mengatakan, gak usah kemudian kita keluar-keluar, saya adalah seorang muslim, saya adalah seorang mukmin. Tunjukkan keimananmu, tunjukkan bukti keislamanmu dengan burhanun, dengan sedekah. Kalau seandainya engkau tidak merasa berat untuk mengeluarkan
sesuatu yang engkau miliki, engkau bagi kepada saudaramu, kata para ulama, burhanun, maka berarti ini adalah bukti kesetiaanmu, ini adalah bukti keislamanmu, dan ini adalah bukti keimananmu. Subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara muqaddimah sebenarnya. Ya, ini diantara bentuk muqaddimah dari fikih zakat yang masih panjang, tapi saya cukupkan sampai di sini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah syarat, syarat-syarat diwajibkannya zakat. Yang pertama adalah muslim. Insyaallah tidak perlu kita bahas panjang lebar. Karena memang orang-orang kafir tidak ada kewajiban zakat. Mereka punya kewajiban yang lain yang berkaitan dengan harta. Kalau kita bahas politik Islam dalam dunia fikih, mereka istilahnya membayar fai, mereka bayar jizyah, kepada kekuasaan atau penguasa muslim. Tidak ada kewajiban mereka membayar zakat sekaya apapun, sebanyak apapun harta yang ia miliki. Karena kewajiban atau syarat pertama itu adalah muslim. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, itu adalah merdeka. Artinya seperti kita, budak memang sudah tidak ada di zaman ini, tapi bukan berarti perbudakan itu dihapuskan dalam syariat Islam. Kenapa demikian? Karena bila mana terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka berarti hukum perbudakan ini akan berlaku. Makanya hingga saat ini perbudakan tidak dihapuskan dalam syariat kita. Nah, syarat yang kedua itu adalah harus merdeka. Karena budak itu diibaratkan adalah harta yang dimiliki oleh majikannya. Maka dia itu adalah harta pada dasarnya. Maka dia tidak berhak untuk memiliki sesuatu. Lawang dia sendiri adalah harta yang dimiliki oleh siapa? Majikannya. Ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ini diperselisihkan, tapi bisa ditulis dan nanti dikasih tambahan. Baligh dan berakal. Ini masih diperselisihkan. Sudah baligh dan berakal, artinya tidak gila. Tapi untuk syarat yang ketiga ini, jumhur ulama mengatakan bahwasanya baligh dan berakal itu bukan syarat. Mayoritas ulama. Barangkali bisa diberikan catatan tambahan. Ini bukan syarat. Kenapa demikian? Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban zakat ini beda dengan kewajiban sholat misalnya. Karena sholat itu adalah ibadah badan, sedangkan zakat ibadah apa? Harta. Ibadah badan itu berkaitan dengan jiwanya. Dia harus berakal, dia harus sudah baligh.